Ada yang mau nanya sebelumnya? Yang mau nanya persilakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya ada hadisnya yang bilang kalau anak itu usil suka iseng gangguin kakaknya atau iseng lah gitu. Katanya itu bagian dari gangguan setan atau bagaimana gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya belum pernah mendengar hadis itu. Belum pernah dan nggak tahu kalau ada hadis yang bunyinya seperti itu. Karena kalau keisengan dianggap gangguan setan, maka anak-anak di zaman Rasul itu banyak juga yang iseng. Husain misalnya iseng naikin punggung Nabi pas saat Rasul lagi sholat, dan Rasul nggak pernah bilang nih naik punggung saya nih habis kena setan nih, nggak pernah. Atau misalnya salah satu yang dilakukan oleh anak-anak di kota Madinah yaitu misalnya iseng misalnya memasukkan misalnya makanan yang yang jadi kurma itu dicampur dalam sumber riwayat dengan batu, iseng ngerjain doang, bergigit keras. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Wallahualam, kalaupun ada mungkin saya yang fakir ilmu ini belum menemukan hadis ini. Tapi kalau ditanya keisengan itu, pertama, apakah itu sebuah pelanggaran syariat atau hanya sekadar bentuk dari naluriah seorang anak? Maka jangan terlalu dipikirkan. Karena keisengan beberapa faktor. Pertama, iseng adalah eksplorasi tentang kecerdasan yang sedang tumbuh. Sebab ciri anak cerdas senantiasa melakukan keeksplorasi. Beda dengan anak yang yang sudah di bawah kecerdasan atau tertekan, biasanya dia pasif. Makanya kalau anak yang cerdas dia aktif, bahkan melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu tanda kecerdasan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang iseng bentuk dari keakraban. Akraban itu dimulai dengan melakukan hal yang kadang-kadang di luar dari bentuk dari yang formal. Ya, suatu hari berkata salah satu sahabat, ya kalau tidak salah Hamzah, kepada Umar bin Khattab, "Kaifa asbahta ya Umar?" Bagaimana kabarmu wahai Umar? Apa lakukan Umar ketika ada nanya kabarnya? Kalau kita ditanya gimana kabarnya wahai Umar, kalau kita ditanya jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair. Kalau Umar enggak, jawabannya mukul, jebret. Sakit enggak? Sakit. Tanda saya baik-baik aja. Buktinya masih bisa mukul antum. Ya, kalau saya sakit pukulannya lemes gitu ya. Tapi karena saya sehat bisa mukul antum. Itu bahasa komunikasi Umar dengan Hamzah yang badannya gede. Jadi kalau kita lihat itu juga bentuk akraban. Banyak kadang-kadang ngerjain Rasulullah sama Ali, karena Ali itu iseng tuh diambil makanan di depan Rasulullah, ya kan bijinya, ya ketika Rasulullah makan kurma bijinya taruh depan Rasulullah. Kemudian Ali ngiseng sama bercanda, "Ih Rasulullah rakus banget, bijinya makannya banyak banget," gitu ya. Kata Rasulullah, "Kamu lebih rakus, bijinya aja dihabisin semua sampai nggak ada," kan kata Rasulullah. Sampai dikerjain lagi Rasul. Dan biasa. Jadi ada hal-hal seperti itu yang dialami Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang isengnya itu keterlaluan, seperti Nuaiman Al-Ansari dengan Suwaibat. Diceritakan pada saat dia melakukan ekspedisi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nuaiman ini kan sahabat yang senang bercanda, senang ngocol gitu. Karena bercanda kadang-kadang keterlaluan. Maka Suwaibat tadi pengen ngerjain. Salah satu cara ngerjainnya apa? Waktu Nuaiman lagi makan, tiba-tiba Suwaibat mencegat kafilah dagang dari Persia. Apa katanya? Berhenti. Begini Tuan, saya ini kafilah dagang yang sedang kehabisan uang. Saya mau jual budak saya murah. Jual murah berapa? Tuh budak saya lagi makan. Yang ditunjuk ada Nuaiman. Nuaiman lagi makan. Pada temannya dibilang budak gitu ya. Berapa harganya? Terserah Tuan harganya berapa. Yang penting deal. Tapi gini Tuan, budak saya ini agak stres. Jadi Tuan ngambilnya pakai tali aja biar nggak kabur. Oh iya, yaudah, kira pakai tali gitu. Gitu. Nuaiman lagi makan, kayak gitu.
Begitu ditarik set, apa-apa nih? Ya, saya udah beli kamu dari majikan kamu. Enak aja, saya orang merdeka, bukan budak. Emang kamu stres, kata majikan kamu. Tarik. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Aduh, Nuaiman lagi. Itu sama Abu Bakar. Iseng nggak? Iseng. Jadi kalau ditanya, saya nggak tahu apakah hadis ini penjelasannya. Tapi Nuaiman ini sahabat ahli Badar. Kata Rasulullah, ahli Badar jamin masuk surga. Nah, jadi kalau bertanya tentang yang jelas, keisengan dalam Islam itu punya kaidah. Pertama, tidak boleh melakukan hal yang melukai, seperti misalnya mengunuskan pedang. Ada sahabat pernah mengunuskan pedang bercanda, Rasulullah tegur, nggak boleh bercanda seperti itu. Baik ya, insya Allah lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita rutin mengkaji materi, karena ini bapak-bapak spesial. Nanti saya membahas yang terkait dengan peran ayah, termasuk ada dalam buku Fatherman ini. Mudah-mudahan nanti bapak saya menjadi sosok ayah yang dibanggakan oleh keluarganya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.